Kita simpan seperti ini, telapak tangan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu sekali lagi di dalam acara The Cure Home Remedy, dan saya Sheikh Muhammad Syafiqul Islam. Sebelum kita belajar bagaimana cara untuk mengatasi sesak nafas, lebih terdahulu kita harus cari tahu penyebab sesak nafas. Sesak nafas dapat terjadi karena sistem pernafasan dan sirkulasi darah yang tidak mampu mengedarkan cukup oksigen pada tubuh. Namun, di samping itu, sesak nafas juga bisa menjadi gejala dari gangguan psikik seseorang. Ini adalah beberapa kondisi yang bisa menyebabkan seseorang menjadi sesak nafas. Yang pertama, gangguan pada paru-paru, penyakit obstruktif kronis, asma, penyakit paru-paru interstisial, bronkitis, asbestosis, kanker paru-paru. Sementara itu, gangguan pada paru-paru yang dapat menimbulkan sesak nafas akut diantaranya serangan asma, infeksi paru-paru seperti pneumonia, penumpukan cairan di paru-paru, gangguan pada jantung juga bisa menyebabkan sesak nafas. Sesak nafas akibat gangguan pada jantung dapat terjadi ketika jantung tidak mampu memompa darah yang berisi oksigen dengan optimal. Sejumlah gangguan pada jantung yang dapat menimbulkan sesak nafas seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung kongestif, penyakit katup jantung, gangguan psikis sesak nafas akibat psychological disorder. Gangguan psikis dapat terjadi karena otot pernafasan mengalami ketegangan sebagai respon dari stres atau serangan panik. Gangguan psikis yang dapat menimbulkan sesak nafas antara lain gangguan kecemasan. Gejala sesak nafas artinya sesak nafas adalah ketika seseorang kesulitan dalam bernafas. Maka kondisi ini bisa menjadi gejala dari penyakit tertentu seperti gangguan pada paru-paru. Seseorang yang mengalami sesak nafas biasanya mengalami keluhan seperti berikut. Yang pertama, sensasi dada seperti terikat atau tidak bisa bergerak bebas. Yang kedua, perasaan seperti perlu menarik nafas lebih banyak atau lebih cepat. Yang ketiga, tubuh merasa tidak cukup mendapatkan udara. Yang keempat, sulit menarik nafas yang dalam-dalam. Yang kelima, dada terasa berat. Yang keenam, telinga berdengung atau suara telinga menjadi aneh. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengatasi masalah tersebut ataupun masalah sesak nafas dengan cara olahraga pernafasan atau olahraga pernafasan abdomen. Olahraganya seperti ini. Sebelum kita melakukan olahraga ini, perlu Anda tahu beberapa hal. Yang pertama, di saat kita melakukan olahraga ini, posisi telapak tangan kita, kedua belah tangan kita, posisi telapak tangannya terutama harus arah ke depan. Dan hal yang kedua, tangan kita akan simpan di atas area diaphragm. Dan hal yang ketiga adalah kita akan tarik nafas melalui hidung, tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, dan kita akan mengeluarkan melalui mulut. Seterusnya adalah
Saat kita melakukan olahraga ini, nafasnya kita akan kumpulkan di dalam diaphragm ataupun di diaphragm. Sekarang kita cari tahu area diaphragm. Areanya berada di atas pusar kita dan di bawah tulang rusuk. Ini adalah area diaphragm. Dan lebih jelas adalah kita akan simpan tangan kita di atas pusar dan di bawah tulang rusuk. Ini adalah diaphragm. Dan apabila kita melakukan menarikkan nafas atau mengeluarkan nafas, tangan kita akan geser ataupun main seperti ini. Oke, coba perhatikan. Oke, sekarang kita langsung praktik olahraga ini. Yang pertama, kedua belah tangan kita simpan seperti ini, telapak tangannya ke arah depan. Kemudian kita tarik nafas dalam-dalam dan keluar melalui mulut. Anda pasti bertanya, kenapa telapak tangannya kita putar ke arah depan? Karena apabila kita putar tangan, Anda coba perhatikan, bahu kita akan putar ke belakang dan ini akan membuka paru-paru kita agar apabila kita tarik nafas, paru-paru kita bisa menampung oksigen yang maksimal. Lakukanlah olahraga ini selama 1 atau 2 menit setiap hari secara rutin. Anda bisa melakukan kapanpun, di mana saja. Olahraga ini juga Anda bisa melakukan secara duduk atau secara berdiri. Lakukanlah olahraga ini setiap hari secara rutin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.